Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh teman-teman dan saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik para teman-teman dan saudaraku semua, pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi atau video atau juga menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi masih seputaran menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Bahasanya di unggahan atau di video sebelumnya sudah saya bagikan tentang bantuan-bantuan pemerintah. Namun ada beberapa teman-teman yang masih belum paham atau masih ingin mendengarkan penjelasannya secara detail, sehingganya banyak yang menyampaikan di kolom komentar yaitu pertanyaan, yaitu terkait dengan BLT dana desa. Baik, pada kesempatan ini masih banyak yang menanyakan terkait siapa yang menerima BLT dana desa atau kriteria apa saja sih yang bisa menerima BLT dana desa. Baik para teman-teman, sebenarnya dulu pernah saya bagikan video saya kurang lebih ada 2 bulan yang lalu terkait BLT dana desa. Namun memang tidak rinci teman-teman, itu hanya global semuanya tentang kegiatan BLT dana desa. Namun di sini akan saya jawab semampu dengan pengetahuan saya. Apabila nanti masih ada kekurangan atau kurang jelasan, bisa melanjutkan di kolom komentar sehingga bisa saya konfirmasikan dengan pihak-pihak ahli yang ada di daerah saya. Oke teman-teman, jadi terkait dengan kriteria penerima BLT dana desa masih tidak keluar dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021, tepatnya pada pasal 33 ayat 1. Jadi diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi persyaratan untuk program bantuan langsung tunai dari dana desa di tahun 2020. Baik, di sini saya ulas yang pertama, yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Nah oke teman-teman, jadi dalam musyawarah di tingkat desa ini salah satu prioritas, yaitu di poin pertama adanya keluarga yang miskin di domisili desa. Para teman-teman sekalian, masuknya ekstrim ini memang ya sangat kekurangan lah, tetapi tidak dapat bantuan dari program pemerintah lainnya, sehingganya itulah yang menjadi prioritas penting dalam musyawarah itu. Kalau semuanya pihak ada, musyawarah di desa tentang menentukan penerima manfaat pasti akan lebih objektif. Yang kedua yaitu kehilangan mata pencaharian. Baik, jadi di sini biasanya ada yang bekerja di pabrik, suatu pabrik atau suatu seperti instansi ini ya, pemerintah bisa jadi, atau juga sopir ya. Ketika ada pandemi COVID ini, mereka kalau bekerja di pabrik ada pengurangan karyawan, misal sopir karena ya pembatasan bepergian jadi cukup banyak sehingga banyak yang nganggur, tidak bisa menyopir lagi. Nah itu sebagai prioritas penting dalam penerimaan bantuan langsung tunai yang nomor 2. Poin nomor 2. Oke, sekarang poin nomor 3, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menaun atau kronis. Nah di sini teman-teman, dalam satu rumah tangga atau satu keluarga itu ada salah satu keluarganya yang mempunyai rentan sakit, menaun atau kronis. Itu pun dalam musyawarah di tingkat desa, dalam menentukan, pasti kalau yang ada itu semuanya keterwakilan masyarakat pasti lebih objektif untuk menilainya, karena secara definitif penyakit kronis dan menaun pasti harus ada keterangan dari medis yang pasti. Jadi memang harus lebih objektif dan selektif dalam hal ini. Jadi itu teman-teman yang poin ketiga tentang
kriteria BLT Dana Desa. Yang keempat yaitu keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN. Yang poin keempat yaitu orang yang layak miskin, mungkin tadinya dapat BPNT atau dapat PKH itu terhenti atau sudah tidak dapat lagi atau saldo nol terus. Saldo nol itu silakan koordinasi dengan pendampingnya. Kalau memang sudah tidak bisa teman-teman masukkan orang tersebut di BLT Dana Desa, tentunya tetap melalui musyawarah desa khusus. Jadi usulannya tetap ada tahapannya, yaitu namanya musyawarah desa khusus. Jadi bisa silahkan kalau ada warga yang seperti itu. Untuk poin kelima, ada keluarga miskin terdampak pandemi corona COVID-19 dan belum menerima bantuan. Oke, saya ulangi lagi, maaf. Nomor 5, keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan. Jadi mungkin di desa teman-teman ada yang terpapar COVID atau corona ini untuk warga yang miskin tapi belum pernah mendapatkan. Sebenarnya kalau udah pernah mendapatkan pun kurang mencukupi lah itu teman-teman, karena namanya orang terpapar COVID itu pasti diisolasi. Jadi ketika diisolasi tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan lainnya, tidak bisa bekerja di pekerjaan yang seperti biasanya. Nah, itu harus dimasukkan dalam BLT Dana Desa, walaupun memang isolasinya terbatas, tapi pada saat dia memang terpapar itu pasti merasakan ekonominya yang terganggu, sehingganya ya nggak apa-apa lah kita masukkan sesuai dengan PMK nomor 190 tahun 2021. Yang terakhir, nomor 6, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal atau lanjut usia. Nah, ini teman-teman, kadang ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang saudaranya udah nggak ada, sebatang kara satu rumah dan tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dari program lainnya. Nah, ini juga prioritas terakhir yang harus masuk dalam penerima bantuan langsung tunai dari dana desa. Jadi itu semuanya teman-teman, dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah sebagai fondasi dalam menentukan penerima manfaat dari bantuan langsung tunai dari dana desa, walaupun satu desa dengan desa lainnya itu beda. Maksudnya beda itu bukan lepas dari ini ya, poin 1 sampai 6. Tingkat kemakmurannya beda. Mungkin di desa A menganggap si warga tersebut miskin, di desa B tidak. Jadi mungkin tingkat kemakmuran setiap desa itu berbeda-beda. Yang jelas mari kita bersama-sama mensyukuri apa yang kita ada, selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, sehingganya program hal seperti ini tidak berkepanjangan sehingga negara kita akan lebih kuat, lebih makmur dan sukses. Amin. Dan juga jangan lupa teman-teman, agar channel ini juga berkembang, ditonton dari awal hingga akhir hingga selesai, dan juga di like, subscribe, dan komen agar bisa membagikan manfaat ke kita semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.